يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, ya Rabbi, sehatkanlah badan kami, berkahilah rezeki kami agar bisa hadir ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah hidup kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah keluarga kami. Ya Rabbi bil Mustafa. Jalan-jalan ke pasar Keranji, jangan lupa membeli coklat. Buat yang udah hadir ngaji, bahagia dunia akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa. Jalan-jalan ke pasar Keranji, makan sop kaki pakai jamur. Buat yang udah rajin ngaji, banyak rezeki panjang umur. Mustafa balligh maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bikalimatil mutuwal wa salatu wa rasul sallallahu jasadi wa ruhu ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawaya salihah. Ya Rabbi haqiq hadi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kapal selam yang jujur maka, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Makan nasi ulam di duren sawit, yang jawab salam badannya sehat banyak duit. Makan nasi ulam di kebun nanas, yang jawab salam mudah-mudahan cicilannya pada lunas. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, gerakan ayunan tangan kita, berkumpulnya kita dalam salat berjamaah dicatat sebagai pahala dalam rekening kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di depan kita ada kitab Kasifatus Syaja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan kitab Safinatun Najjar karya Syekh Salim Al-Hadrami. Faslun fi syurutil mu'tabirati fil qudwah. Pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat yang diperhitungkan di dalam pemakmuman. Jadi ketika kita sholat berjamaah menjadi makmum, ini ternyata ada syarat-syaratnya. Kalau kita cuma asal sholat di belakang imam, tapi kita nggak paham tentang 11 syarat menjadi makmum, maka kita tidak dapat tuh pahala sholat berjamaah. Jangan sampai kita bilang saya mah sholatnya di masjid udah pasti berjamaah. Belum tentu. Ada orang yang sholat di masjid tapi dia nggak dianggap berjamaah, hanya dianggap sebagai sholat bareng-bareng, sholat rame-rame, nggak dapat pahala berjamaahnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia tidak melaksanakan 11 syarat dalam hitungan orang yang masuk dalam sholat berjamaah. Karena memang kita ketahui sholat berjamaah ini begitu besar pahalanya. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah ini lebih baik daripada salat sendirian berbanding 27 derajat. Tuh, kalau orang salat berjamaah dia dapat 27 derajat. Dihitung sejak kapan dapat 27 derajatnya? Dihitung ketika imam takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia dapat 27 derajat salat berjamaah. Sampai kapan batas akhirnya dapat 27? Sampai imam duduk tahiyat akhir sebelum salam. Ini orang baru datang, imam lagi tahiyat akhir belum salam. Kemudian ini orang makmum masbuk baru datang, takbir Allahu Akbar, langsung duduk ngikut tahiyat akhir bersama imam. Dia juga dapat 27 derajat. Tapi belakangnya beda. Kalau yang takbiratul ihram bersama dengan imam dapat 27 yang paling tinggi. Kan 27 ini beda-beda. Ada 27.000, ada 2.700, ada 270, ada juga 27 perak. Jadi ganjarannya 27 depannya, tapi belakangnya beda. Yang takbiratul ihram bersama imam dia dapat 27 apa nih?
27.000 paling tinggi pahalanya. Sedangkan yang imam tahiyat akhir dia baru masuk, injury time dia baru masuk, dapat 27. Tapi 27 apa nih? Perak. Ya sama 27 juga. Daripada sholat sendiri mending jamaah. Wa aqalluha, paling sedikitnya makmum 1. Walaupun dia cuma berdua nih, imamnya 1, makmumnya 1, itu dapat pahala berjamaah. Karena yang namanya sholat berjamaah ini dalam fikih amat sangat ditekankan. Sampai dalam perbandingan mazhab Bidayatul Mujtahid, para a'immatul mazahib berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Kata Imam Daud Az-Zahiri, sholat berjamaah itu hukumnya sebagai syarat sah sholat. Jadi kalau nggak berjamaah sholatnya tidak sah, kata Imam Daud Az-Zahiri. Beliau membawakan dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang matanya buta, bertanya kepada Rasulullah, apakah saya tetap wajib datang ke masjid ya Rasulullah, sementara mata saya ini buta? Maka Rasulullah bertanya, hal sami'tum tidak, kamu dengar enggak panggilan azan? Dengar, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'ti, datangin. Yang matanya buta aja wajib datang, kata Imam Daud Az-Zahiri. Berarti sholat jamaah ini hukumnya sebagai syarat sah sholat. Kalau kita sholatnya nggak berjamaah, sholat kita tidak sah. Itu yang pertama, pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri. Berat nggak tuh? Berat nggak Pak? Berat nggak? Jadi kalau nggak berjamaah, sholatnya nggak sah. Berat nggak Bu? Repot juga, malah suka sholat di rumah. Pendapat yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kalau dia sholat berjamaah dapat pahala berjamaah dan dapat pahala sholat. Kalau orang itu sholatnya sendiri nggak berjamaah, maka dia dapat dosa karena nggak sholat berjamaah. Tuh, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membawakan dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melihat masjidnya sepi, masjidnya kosong, maka keluar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, mereka yang tidak sholat ke masjid, la yantahiyanna, berhenti, jangan ulangi lagi. Lau harriqanna alaihim buyutahum, kalau mereka tetap enggak sholat ke masjid, sholatnya di rumah, kata Rasulullah, lau harriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Kata Imam Ahmad, berarti sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau nggak berjamaah dosa. Berat kata Pak? Apalagi yang suka sholat sendiri, pasti berat. Tapi ada pendapat yang ketiga, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya dalam qaulul mu'tamad, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Setiap satu kampung wajib ada yang sholat berjamaah. Kalau satu kampung
nggak ada yang sholat berjamaah, satu kampung itu dosa semuanya. Beliau membawakan dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau ada satu kampung nggak sholat berjamaah, sepi masjidnya, istahwadha alaihimus syaitan, setan menguasai hati-hati mereka. Pendapat Imam Syafi'i yang paling muktamad adalah fardu kifayah. Satu kampung wajib ada yang sholat berjamaah. Makanya biasanya marbot masjid itu 2 orang. Biasanya marbot masjid 2 orang. Kenapa emang? Kalau sekampung gak ada yang datang ke masjid, repot semua, subuhnya kesiangan semua satu kampung. Marbotnya ada berapa tadi? 2. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Ada tuh yang sholat berjamaah, maka sekampung gak dapat dosa. Udah ada yang mewakili sholat berjamaah. Tuh pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, sholat berjamaah ini juga dihukumi makruh. Kapan sholat berjamaah itu makruh? Kalau imamnya adalah jelas-jelas orang yang suka menunjukkan kemunafikannya. Bandar judi jadi imam. Kita tahu nih orang emang secara terang-terangan dia main judi, jadi imam. Makruh kita ngikut jadi makmum di belakang dia. Tukang minum mabok, minum khamr jadi imam. Kita tahu nih orang suka nyekik botol, banting kartu, jadi imam. Kita makruh ngikut jadi makmum dia. Tuh. Ada juga yang dihukumi sholat berjamaah ini sunnah. Apa itu sunnah? Kalau ada anak-anak sekolah sholat duha, sholat duha berjamaah itu hukumnya boleh. Tapi kalau ada edukasi biar anak-anak terbiasa sholat duha, maka naik hukumnya jadi sunnah. Kalau yang nggak ada edukasi, biasa aja, ayo kita sholat duha berjamaah, boleh-boleh aja. Tahajud berjamaah, boleh-boleh aja. Tapi kalau ada edukasi di situ, biar yang lain sholat duhanya rajin, biar sholat berjamaah qiyamul lailnya semangat, edukasi, maka naik hukumnya jadi sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat berjamaah ini mulai disyariatkannya di kota Madinah. Di kota Madinah. Ketika di Mekah bagaimana mau salat berjamaah? Rasulullah aja dikejar-kejar kaum kafir Quraisy, diboikot, dihina, disiksa, nggak bisa. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. Periode Mekah ini selalu mendapat ancaman, baik itu pembunuhan, pemboikotan, pengusiran, dan yang lain sebagainya. Sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kota Yathrib dulu namanya. Barulah Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Sholat berjamaah ini amat sangat besar pahalanya. Jadi wajar kalau ada orang yang yahrusu fil jamaah, menjaga sholat berjamaahnya.
fashhadu bi anna lahul iman, maka saksikanlah orang tersebut memiliki kamilul iman, iman yang sempurna. Dia rajin salat berjamaahnya. Apa dalilnya? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa orang yang salat berjamaah sebanyak 40 hari, 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari dia salat berjamaah. Artinya satu hari berapa waktu nih? 5. 40 hari 200 waktu dia continue sholat berjamaah, nggak pernah putus. Yudraku takbiratul ula ma'al imam, selalu dapetin takbiratul ihram bersama imam. Artinya qomat udah di masjid, imamnya takbiratul ihram, dia takbir Allahu Akbar, 40 hari nggak pernah putus. Maka Rasulullah memberikan garansi untuk orang tersebut. Rasulullah langsung berikan jaminan buat orang tersebut. Apa jaminannya? Kutibat lahu bara'atani, dijamin akan terbebas dari 2 hal. Bara'atun minan nifaq, dijamin akan terbebas dari sifat munafik. Orang munafik tuh nggak akan pernah kuat untuk sholat berjamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dalam surah An-Nisa. Kalau sholat tuh malas-malesan. Yura'unan nasa, orang munafik tuh kalau sholat biar dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya enggak banyak-banyak, selalu sibuk akan urusan dunia. Orang tersebut rajin sholat ke masjid 40 hari, dijamin dapat garansi dari Rasulullah terbebas dari sifat kemunafikan. Bahkan garansi yang kedua, orang tersebut kalau rajin berjamaahnya 40 hari nggak pernah putus, maka dia bara'atun minan nar, namanya terbebas dari daftar penghuni neraka. Walaupun masa mudanya kalau didongengin runyem hidupnya, banyak kesalahannya, tapi ketika dia berhasil bertobat 40 hari nggak pernah putus, tinggal sholat jamaah, continue, bebas namanya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya pahala sholat berjamaah sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika mau sholat berjamaah dibilangin oleh orang Arab Badui, ya Umar bin Khattab, tuh kebun kurmamu yang 1 hektar siap panen sedang diambilin oleh orang. Kurma siap panen diambilin sama orang lain. Kita sebagai pemilik kebun, waduh, siapa yang ngambilin nih? Udah siap panen, diambilin tuh kurma. Maka Umar bin Khattab belok, gak jadi ke masjid, nengok dulu kebun kurmanya yang cuma 1 hektar di kota Madinah. Ketika ditengok kebun kurmanya kosong, gak ada yang pengen ngambilin buahnya. Ujian, kata Umar. Langsung Umar bin Khattab balik kanan menuju masjid, pengen dapat sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi setibanya di masjid udah salam nabinya, Rasulullahnya udah salam.
udah selesai sholat jamaahnya. Itu Umar bin Khattab nangis di depan Masjid Nabawi, ketinggalan sholat berjamaah, menyesal, nangis. Saking nyeselnya Umar bin Khattab bilang, "Ya Rasulullah, saya menyesal gak sholat berjamaah. Sebagai bentuk penyesalan saya, kebun kurma saya yang 1 hektar siap panen, saya sedekahkan untuk fakir miskin." Umar bin Khattab imannya benar-benar tinggi. Kita ketinggalan sholat berjamaah, nyesel apa? Nyesel apa? Bagus, kalau nyesel aja udah bagus. Apalagi sampai ngomong, tanah saya yang di Joglo saya sedekahkan buat fakir miskin karena ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab 1 hektar disedekahi untuk fakir miskin. Kota Madinah. Kota Madinah tuh mahal, 1 meternya 500 juta. Dapat Pajero 1, 500 juta semeter. Kalau Mekah lebih mahal lagi, 950 juta 1 meter, lagi 1 hektar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sholat berjamaah ini amat sangat besar pahalanya. Jangan sampai kita nggak dapat pahala sholat berjamaah. Apa aja sih syarat-syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaah? Syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaah adalah yang pertama itu si makmum alla ya'lama butlana sholati imamihi. Makmumnya wajib yakin, harus yakin kalau si imamnya ini enggak batal sholatnya. Imamnya enggak batal sholatnya, imamnya sah sholatnya. Dia harus yakin itu tuh, harus yakin. Kalau dia nggak yakin, kita dan sholat di transit terminal, tempat belanja, imamnya ketika sholat berjamaah pakai celana lepis, pakai baju bola. Dalam hati kita bilang, kayaknya ini orang kagak beres sholatnya ini. Tapi kita makmuman juga sama dia. Kita bilang dalam hati, kayaknya nih imam saya sholatnya enggak sah nih, batal nih, urak-urakan begini modelnya. Model begitu kita bilang dalam hati, maka kita tidak dapat pahala sholat berjamaah. Harus yakin sholatnya imam sah, enggak batal. Itu syarat yang pertama. Karena ada kejadian benar terjadi di Pejompongan, ada orang yang debat. Kenapa emang? Ustaz, saya nggak mau tuh kalau imamnya si fulan. Emang kenapa? Saya yakin sholatnya nggak sah. Emang kenapa bang? Kok begitu yakin sholatnya nggak sah? Karena saya pernah baca status teman saya di WhatsApp. Apa kata temannya? Nih, kata teman saya, Pak Ustadz, orang yang walaupun baca Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya banyak, baju gamisnya bagus, sorbannya tinggi, tapi kalau masih ngerokok tidak sah jadi imam salat. Masih ngerokok. Saya senyum aja dengernya. Waduh, ini orang
kayak kanebo kering, kaku. Pak, itu namanya permainan kata. Jangan serius-serius banget baca status orang, yang nulis saja senyum-senyum. Emang kenapa? Itu cuma permainan kata. Sama seperti yang dikirim di Joglo, tukang bubur dilarang keras. Bener nggak tuh? Bener nggak? Ya bener, masa tukang bubur keras bagaimana? Itu permainan kata. Di Meruya ada tukang sate dibakar. Bener nggak Bu? Ya namanya sate dibakar. Jangan kita mikir oh tukang satenya dibakar. Bukan, satenya dibakar. Ini permainan kata nih. Jadi bagaimana maksud teman saya tuh? Maksud temannya Bapak tuh orang yang bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya. Kalau masih ngerokok, masih ngerokok, haram jadi imam sholat. Ya masih ngerokok, masa jadi imam? Dia apain dulu tuh? Matiin dulu rokoknya. Jadi imam sah. Kadang ada orang yang kaku, namanya masih ngerokok. Ya nggak boleh, masih ngerokok harus jadi imam. Bukan nggak salah, repot. Jadi sholat berjamaah nih yang pertama kita harus yakin kalau imamnya adalah sah sholatnya. Seperti apa contohnya? Dalam kitab Kasifatus Syaja dicontohkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kasyafi'iyyin iktida bihanafiyin massa farjahu. Contohnya seperti pengikut mazhab Syafi'i yang ikut menjadi makmum imamnya seorang mazhab Hanafi, massa farjahu, yang sudah menyentuh kemaluannya. Dalam fikih, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang menyentuh kemaluannya itu nggak batal wudunya. Menurut Imam Abu Hanifah. Emang kenapa? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ana tawadhu min masil farji, ya Rasul, kalau kita nyentuh kemaluan wudu nggak? Rasulullah jawab, innahu bid'atun minka. Innaha bid'atun minka. Kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Rasul jawab begitu. Kata Imam Abu Hanifah, berarti nggak batal. Nggak batal. Orang yang wudu megang kemaluan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, orang yang wudu megang kemaluan ya batal wudunya. Imam Syafi'i dapat hadisnya, Imam Abu Hanifah belum dapat hadisnya. Buru wafat, beliau wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i dapat hadisnya dari para tabi'in, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Orang yang megang kemaluannya maka wajib berwudu. Kita pengikut mazhab Syafi'i. Ada orang pengikut mazhab Hanafi. Mau sholat dia garuk, dia pegang untuk kemaluannya. Nggak pakai sarung lagi, kemang masuk. Udah semut kali bagaimana? Kita lihat, waduh, batal nih wudunya nih. Tapi menurut dia yang mazhab Imam Hanafi nggak batal. Dia sholat aja. Kita makmum di belakangnya, kita bilang batal nih imam. Dia megang kemaluannya tadi.
kita batal jadi makmum dia karena kita yakin nih imam batal wudunya, megang kemaluan. Sedangkan si imam pengikut mazhab Hanafi nggak batal karena dalam Hanafi nggak batal wudunya. Jadi yang pertama nih adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau imamnya sah salatnya. Jangan kita punya suuzon. Jadi orang suuzon, imam kayaknya belum wudu nih. Orang dari kamar langsung ke sini, ya dia udah wudu, mungkin di kamar habis sholat apa ngambil sesuatu. Jangan kita suuzon sama orang. Itu yang pertama. Sebagai harus yakin bahwa imam kita sholatnya sah sholatnya. Yang kedua, syarat menjadi makmum yang kedua adalah kita yakin bahwa imam kita tidak mengulangi sholatnya, tidak mengkodok sholatnya. Kita harus yakin tuh. Emang ada imam yang mengkodok sholatnya? Ada. Bapak kalau sholat Jumat coba ke masjid-masjid lain. Ada beberapa masjid di Bogor, di Jakarta Barat juga ada, apalagi Jakarta Timur. Itu kalau sholat Jumat, habis sholat Jumat itu qomat. Ngapain? Sholat zuhur. Pernah nggak Pak sholat di masjid begitu? Berarti belum pernah di masjid lain. Sholat Jumatnya di Kubah aja. Ada yang model begitu tuh. Habis khatib Jumat, imam. Habis imam sholat Jumat, qomat. Ngapain? Sholat zuhur. Kenapa? Karena tadi sholat Jumatnya tidak sah. Jadi kita harus pakai sholat zuhur. Emang kenapa harus pakai sholat zuhur? Karena tadi nggak nyampe 40 orang atau masjidnya terlalu berdekatan. Menurut pengurusnya, ustadz kampung sini, kita nggak sah sholat Jumatnya, maka kita harus sholat zuhur. Kalau kita sholat di model masjid yang begitu tuh, habis sholat Jumat dia sholat zuhur, maka kita wajib ngikut sholat zuhur juga. Jangan kita bilang sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Saya yakin sholat Jumat saya sah. Saya nggak mau ngikutin sholat zuhur, pulang. Nggak bisa, nggak dapat pahala sholat. Emang kenapa? Imamnya aja ngulang. Imamnya aja nggak yakin sholat Jumatnya diterima. Dia sholat zuhur, apalagi kita yang jadi makmum wajib ngikut ngulang juga. Tuh, jangan sampai kita nggak ikut ngulang. Atau sama seperti orang yang sholat dalam perjalanan di atas pesawat, pengen umroh, sholat di atas pesawat, pengen umroh. Di sini Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mencontohkan faqidut tahiraini, orang yang nggak punya dua alat suci, nggak ada air, nggak ada debu. Contohnya apa? Ya contohnya di pesawat. Di pesawat ada air nggak Pak? Buat wudu ada nggak Pak? Kalau satu orang mungkin ya boleh, tapi kalau satu pesawat wudu semuanya, gimana tuh pesawat? Meledak udah, nggak jadi umroh. Jadi di pesawat nggak bisa wudu. Satu kloter nih kita jamaah pesawat nggak bisa wudu.
Oh, kalau begitu tayamum. Tayamum pakai debu. Di pesawat ada debu nggak Pak? Hah? Ada debu nggak di pesawat? Ya nggak ada. Cleaning service-nya mahal. Masuk ke tanah pesawat ada debu. Nggak ada debu. Terus bagaimana? Nggak ada wudhu, nggak punya tayamum. Udah mau sholat nih isya. Soalnya nanti nyampe ke sana udah habis waktu isya. Saya tadi belum sholat. Oh iya kita belum sholat nih satu rombongan. Nggak wudhu, nggak tayamum. Udah pura-pura sholat aja. Namanya lihurmatil wakti. Yakin kita bakal ngulang sholat karena emang sholatnya nggak sah, nggak wudhu. Cuma sholat sebagai penghormatan waktu bulan isya. Yakin sholatnya nggak sah, harus ngulang nanti ketika tiba di bandara, tiba di tempat tujuan. Maka yang model begitu kita nggak bisa sholatnya berjamaah. Silahkan ketua rombongan jadi imam, kita sholat di pesawat, nggak bisa. Orang sama-sama kodok ngulang sholatnya. Jadi kodok sholat itu ada dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok sholatnya. Kapan itu? Dalam Sunan Abi Dawud ada sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya pulang dari kancah peperangan. Orang kalau habis perang itu bukan cuma capek, pegel, belum ada lukanya. Waduh, capek badan, seluruh badan pegel, capek, nggak kuat. Tengah malam belum nyampe kota Madinah, masih di tengah gurun pasir. Tengah malam belum nyampe kota Madinah, capek badan nih kayaknya kalau diterusin, waduh, nggak kuat ini. Maka Rasulullah bersabda, ta'arrosna, kita istirahat dulu di sini, di tengah gurun pasir. Tengah gurun pasir, badan udah capek semua, pegel semua habis perang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini para sahabat udah siap-siap gelar nih, udah mau tidur, udah capek, emang nunggu komando, mau istirahat. Rasulullah bersabda, man yaqla'una hadhil lailah, siapa yang mampu menjaga kami malam ini. Maksudnya begadang, jangan sampai subuhnya kesiangan. Ini kita udah capek semua nih, harus ada yang begadang biar subuhnya nggak kesiangan. Para sahabat udah tidur duluan. Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Rasulullah, menunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Man yaqlauna hadhil lailah fa ana dhaminun lahul jannah. Siapa yang malam ini mau begadang menjaga kami biar subuhnya nggak kesiangan, saya jamin dia masuk surga. Kata Bilal bin Rabah, saya ya Rasulullah, saya yang begadang malam ini, saya kuat 3 hari 3 malam gak tidur, kuat. Benar kata Rasulullah. Iya kata Bilal bin Rabah, insya Allah. Maka para sahabat tidur, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur. Beliau juga manusia. Ini mencontohkan udah skenario Allah nih. Bilal bin Rabah jaganya ngapain? Bukannya nonton YouTube, bukannya jaga malam banting kartu. Jaganya ya sholat 2 rakaat, salam, berdiri lagi 2 rakaat, pas sujud nggak bangun-bangun. Ya Bilal kan ikut perang juga, capek juga, pegel juga, tidur Bilal, tidur, semuanya tidur. Udah pulas banget, capek, orang capek, ngoroknya saut-sautan. Yang bangun pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matahari udah terbit, subuh udah habis.
Rasulullah bangun. Habis bangun, pada tidur semua nih. Rasul zikir, bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul nanya, aina Bilal? Kemana Bilal? Dilihat tidur, pules. Kalau kita pemimpinnya, udah kita omelin tuh, udah kita colok-colok, katanya kuat begadang. Suruh begadang, jagain jangan sholat subuh kesiangan, tidur. Kalau kita cuma pimpinannya rahmatan lil alamin, nggak model kayak kita. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bangunin Bilal, Bilal, kum, bangun Bilal. Kaget Bilal, takjub. Saya kaget, lihat matahari udah terang. Suruh begadang malah tidur juga. Maafin saya ya Rasulullah, saya biasanya kuat begadang tapi ini nggak, capek banget. Apa kata Rasulullah? Udah, apa-apa, bangunin yang lain tuh. Tuh Rasulullah menjaga jangan sampai Bilal ketahuan tidur juga. Marwahnya Bilal dijaga. Bangunin sama Bilal yang lain. Udah habis subuh nih, udah siang, matahari udah terbit. Cari air, dapat sekitar 50 meter wudhu. Sholat apa nih? Qobliyah subuh dulu. Makanya disebut sunnah muakkadah, itu sunnah yang gak pernah Rasulullah tinggalkan. Sampai udah habis waktu subuh pun Rasulullah qada sholat qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh Rasulullah jadi imam, para sahabat makmum, semuanya qada sholat subuh. Boleh hukumnya. Tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, bukan karena AC-nya dingin, apalagi semalam hujan, subuhnya kesiangan. Tuh, yang kedua adalah kita yakin bahwa imamnya tidak mengulang sholat. Yang ketiga sebagai terakhir, nanti kita sambung lagi. Yang ketiga adalah nggak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Nggak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Orang yang masih makmum nggak boleh jadi imam. Ada yang model begitu, makanya dijelasin oleh ulama imamnya. Ustadz Ramadan imam, saya makmum. Kemudian ada orang yang bilang di belakang tadi sholat jamaah. Terus orang itu bilang, Ustadz, saya tadi makmuman sama Pak Ustadz. Lah, saya aja makmum, saya nggak demen sama Ustadz Ramadan. Emang kenapa? Beda pilihan pilpres. Aduh, repot. Sampai dibawa-bawa ke sholat jamaah. Ya Allah, saya ngikut Ustadz aja tadi niatnya. Dia nggak bisa. Saya aja makmum, nggak bisa diikutin, masih makmum, nggak bisa. Emang kenapa? Karena yang namanya imam itu nanggung makmum. Contohnya apa? Sholat isya rakaat kedua, imam tahiyat awal, makmum lupa dia berdiri. Udah berdiri nih, dia duduk lagi. Karena makmum boleh lupanya tuh nggak usah sujud sahwi. Padahal dia lupa, tapi nggak usah sujud sahwi, ditanggung sama imam. Imam tuh nanggung jamaah. Orang yang datang ketika imam ruku, imam udah ruku, baru datang nih jadi makmum, dia langsung takbir, niat takbir Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Man adraka ruku faqad adraka rakaah. Siapa yang dapat ruku bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Dia nggak baca Fatihah, langsung ruku.
biar dapat rakaat, sah salatnya. Fatihahnya ditanggung imam. Imam bisa nanggung, sedangkan makmum nggak bisa. Kalau orang yang masih makmum nggak bisa jadi imam, nggak bisa. Kecuali mantan makmum. Mantan makmum. Apa tuh mantan makmum? Datang sholat berjamaah telat 2 rakaat. Imamnya salam, dia bangun lagi, nyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal. Ini namanya mantan makmum. Boleh nggak tuh jadi imam kita? Jawabannya ada 2. Yang pertama, kalau kita sama-sama mantan makmum, kita mantan makmum, dia juga mantan makmum, kita datang emang bertiga datang, imam salam, kita ketinggalan 2 rakaat, bangun, sama-sama mantan makmum, boleh nggak nih jadi imam? Bahasa fikihnya ya juzu ma'al karohah, makruh. Terus bagaimana kalau kita sama-sama mantan makmum? Udah berdikari, sholat sendiri-sendiri aja, terusin sendiri. Walaupun sebelah kita kiai kita, ustadz kita, tetap aja sholat sendiri. Nggak bisa kita makmuman sama dia, karena sama-sama mantan makmum. Beda kalau misalkan kita mantan makmum, datang satu orang di belakang, dia udah ngaji nih, nggak pakai ditepok lagi, kan ada yang ditepok, ada juga yang nyolek gitu kan. Langsung aja dia takbir di sebelah kanan, Allahu Akbar. Dia sholat niat jadi makmum. Si mantan makmum yang sekarang jadi imam, dia nggak usah rubah niatnya jadi imam, karena pada dasarnya dia makmum, udah dapat pahala sholat jamaah 27. Dia udah dapat 27. Walaupun masmum dapat 27. Nggak usah rubah jadi imam, ntar jadi 27 tambah 27. Jadi 54. Nggak ada hitungannya dalam ajaran Islam. Sholat jamaah 54 derajat nggak ada. 27 tuh. Jadi udah 3, 8 syarat lagi tentang sholat berjamaah. Syarat yang keempat sampai yang ke-11 kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanya dari materi ini? Gak ada, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ditanya, berarti pada ngantuk atau apa? Bagaimana perempuan sholat berjamaah masjid? Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh. La tamna'u ima Allah. Jangan dilarang, kata Rasulullah. Perempuan sholat di masjid jangan dilarang. Udah lakinya nggak ke masjid, mau jamaah nggak boleh. Perempuan kalau ke masjid nggak boleh dilarang. Kasih tahu aja, sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, afdolnya di masjid. Jangan laki-lakinya, suaminya sholatnya di rumah, istrinya rajin ke masjid. Itu namanya suami solehah, karena sholatnya di rumah. Istrinya istri yang soleh, berarti malah suka ke masjid tuh istrinya. Jadi kita sholat berjamaah ini harus kita pahamin biar kita dapat pahala berjamaah. Kalau kita nggak dapat pahala berjamaah, repot. Nanti banyak penjelasan, ada misalkan harus sholat bersama dengan imam dalam satu masjid dan yang lain sebagainya pada pembahasan berikutnya. Kita tutup kalau nggak ada pertanyaan dengan
lafaz istighfar terdapat khilaf dan silap dalam kajian ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qawmit tariq in uridu ila islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.